Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silahkan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker super thanks dengan donasi saudara. Yuk segera dicoba, seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Yo, selamat bergabung di Jesus is the Answer bareng gue Christopher Tapiheru. Program ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan unik, sederhana, sehari-hari, namun penting untuk dijawab berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Program ini didukung oleh Ham Jeans Co, Patrobas Shoes, dan Kala Clothing. Tonton bisa dapetin baju yang gue pakai ini di e-commerce Made by Kala, serta celana yang gue pakai ini secara online di Instagram Denim It Up, dan juga sepatu yang gue pakai ini di patrobas.id. Teman-teman juga bisa dapatkan sepatu, celana, kaos, dan juga tas gratis dari Ham Jeans Co, patrobas.id, dan Kala Clothing dengan mengirimkan pertanyaan, cerita pengalaman, atau permohonan doamu ke nomor WhatsApp di bawah setelah menonton program ini. Yang terpilih akan mendapatkan giveaway dari clothing store Pijar TV, yaitu Kala Clothing, patrobas.id, dan Ham Jeans Co. Episode kali ini kita akan ngobrolin tentang kekristenan yang dihina. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa kekristenan banyak mengalami penghinaan dan juga mengalami kesulitan dalam mengabarkan berita Injil? Coba kita lihat apa yang Rasul Yohanes katakan di Yohanes 1 ayat 9-14. Kenapa berasal dari mana nih penolakan ini? Kenapa Yesus adalah Tuhan? Kita akan lihat. Dikatakan seperti ini oleh Rasul Yohanes, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ini lagi bicara tentang Yesus. Ia telah ada dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Dunia ini diciptakan oleh Yesus, tetapi dunia tidak mengenal Yesus. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, jadi penolakan kepada Yesus ini ada sesuatu yang emang dari awal kayak seperti itu. Ya, bahkan orang-orang Yahudi sekalipun ketika Yesus datang, ya Tuhan jadi manusia memutuskan untuk jadi orang Yahudi kan gitu ya. Harus jadi orang tertentu dong, itu nggak bisa jadi kayak alien gitu kan, nggak mungkin. Dia bahkan buat orang Yahudi sendiri menolak dia. Jadi ini sesuatu yang bukan sesuatu yang asing nampaknya penolakan ini. Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini bicara tentang Yesus. Jadi nampaknya penolakan terhadap Yesus ini sesuatu yang udah dari awal gitu. Bayangin betapa sulitnya bagi kita untuk bisa percaya. Ketika kita juga hidup di era itu mungkin. Bayangin ada orang yang sama persis kayak kita, ini manusia biasa, tapi dia bilang dia adalah Tuhan gitu. Ya, dan nampaknya penolakan ini terus ada sampai sekarang. Bahkan ketika Yesus sudah melakukan banyak mujizat yang membuktikan, bahkan lewat kebangkitan dari kematian setelah dia mati 3 hari disalib. Ya, bahkan kenaikannya ke sorga itu pun yang tercatat dalam sejarah itu pun masih kerap kali gagal meyakinkan orang bahwa dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, firman Tuhan yang menjadi manusia. Ya, tapi bagi kita yang percaya, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah yang percaya kepada Yesus, ketuhanan Yesus. Dan berbicara tentang kesulitan pewartaan Injil juga jadi sesuatu yang adalah efek dari tadi, dari kenyataan bahwa Yesus sendiri pun ketika jadi manusia gitu, dia pun sulit untuk bisa diterima ketuhanannya oleh orang-orang kaumnya sendiri, ya bangsa Yahudi sendiri. Ya, di era itu mereka sangat sulit untuk bisa menerima kebenaran itu. Ya, dan kita juga pasti sama. Ya, juga akan mengalami, termasuk imbasnya tadi penginjilan pasti akan mengalami berbagai tentangan. Ya, ada kesulitan untuk memberitakan Injil. Apakah penghinaan terhadap kekristenan menunjukkan bahwa dunia belum siap menerima pesan Yesus? Ataukah ada kekeliruan dalam cara pengikut Yesus mengabarkan Injil sehingga menimbulkan resistensi?
Ya, kita coba lihat apa yang berbicara tentang penghinaan gitu ya terhadap kekristenan. Kita lihat apa yang Yudas katakan di Yudas 1, Yudas cuma satu pasal. Ya, di Yudas 1 ayat yang ke-17 sampai 18 kita akan lihat. Dikatakan seperti ini. Di bawah judul perikop yang unik, nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Nah, jadi ketika kita lagi mengalami, sebagai orang percaya kepada Yesus, sebagai orang Kristen, ketika kita mengalami hinaan, ya judulnya ini pun udah jadi sebuah penghiburan, nasihat untuk meneguhkan iman, kuatkan iman kita, jangan bingung justru ketika mengalami ini semua. Dikatakan gini, tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Jadi nampaknya hinaan ini, ya, bulian ini, kalau dalam bahasa gaulnya gitu, bahasa Inggrisnya, kita dibully nih sebagai orang Kristen, udah sesuatu yang diantisipasi, sesuatu yang udah dari dulu memang itu yang terjadi gitu loh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di ayat 17 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi alasan kenapa kekristenan kerap kali dihina di sepanjang sejarah, karena orang menolak Yesus. Ya, menolak ketuhanan Yesus, menolak kebenaran firman, itu naturnya manusia yang berdosa tuh seperti itu. Kita abai sama Tuhan, kita menolak kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya menolak Yesus dan pengorbanannya. Dan ini sebuah yang Rasul Yohanes katakan sebuah hukuman sebenarnya. Jadi terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih senang kegelapan. Karena kita tuh melakukan hal-hal yang jahat. Kita ini emang secara natur tuh jahat, berdosa. Ya, dan ini jadi sesuatu yang nggak membingungkan ya, ketika kita mengalami hinaan sebagai pengikut Kristus. Tapi kita harus sekali lagi nasihat dari Yudas ketika menuliskan kitabnya, di judul perikopnya kita harus menguatkan iman kita. Apakah menghina kekristenan sama dengan menghina Yesus? Coba kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan sendiri di Yohanes 15. Ya, di Yohanes 15 ayat ke-18, di bawah judul perikop yang cukup mewakili, dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Ya, jadi dikatakan dengan sederhana, memang secara natur dunia ini membenci Yesus nomor satu dan juga membenci kita, para pengikut Yesus. Di ayat 18 dikatakan demikian, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dunia ini telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Dan ini Yesus yang ngomong sendiri. Jadi kalau dunia ini menghina, merendahkan Yesus, meragukan Yesus, kita para pengikutnya udah pasti akan diperlakukan juga sama gitu loh. Apabila dunia ini membenci kamu, kata Yesus, ingat, dia udah lebih dulu benci sama saya sebelum membenci kamu. Jadi ayat 20 dikatakan seperti ini. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Yesus berkata seperti ini. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu. Apa itu? Kebencian, penghinaan, gitu ya, bahkan penganiayaan sampai di level tertentu. Semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, kata Yesus. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Yesus bicara tentang Bapa di sorga. Ya. Ini alasannya. Dan di ayat 23 dikatakan seperti ini, barang siapa membenci aku, kata Yesus, membenci juga Bapakku. Di ayat 25, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Yaitu apa? Mereka membenci aku tanpa alasan. Jadi ini sesuatu yang nampaknya udah dinubuatkan dari dulu. Tentang kebencian kepada Yesus dan kebencian juga kepada para pengikutnya. Jadi apakah menghina Kristenan, menghina Yesus? Ya sebenarnya obviously yes. Sesederhana itu. Ya, kebencian kepada Yesus adalah kebencian kepada pengikut Kristus adalah kebencian kepada Yesus misalnya. Nah, ini sesuatu yang membingungkan, tapi ini sesuatu yang real. Ya, kita temukan di peristiwa ketika Saulus, ya, namanya diganti jadi Paulus, ketika itu dia masih Saulus, gitu ya. Saulus ini lagi bawa surat untuk menangkap para pengikut Kristus.
ya di satu kota, dan disamperin sendiri sama Yesus, dan dia melihat penglihatan, mendengar suara, dia jatuh dari kuda, matanya buta karena terlalu sinar kemuliaan yang dia lihat. Dan Yesus bertanya sendiri, Tuhan Yesus bertanya kepada Saulus, dia bilang kayak gini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Saulus kaget mendengar suara itu, dan dia bilang, siapakah engkau Tuhan? Di detik itu dia menyadari bahwa orang beragama belum tentu bertuhan. Dia sangat beragama, sangat religius, dia sangat getol dengan agamanya, bahkan nangkep-nangkepin pengikut Kristus yang dianggap sebagai sekte gitu loh. Dan dia lagi berpikir dia sedang beragama sungguh-sungguh membela Tuhan dalam tanda kutip, tapi ternyata Tuhan yang dia bela selama ini justru ada Tuhan yang dia sakiti. Ya menarik apa yang Tuhan Yesus katakan, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal yang dia lakukan adalah apa? Saulus lagi menganiaya siapa? Para pengikut Kristus. Ya interesting ya. Jadi ketika membenci kekristenan, apakah membenci Yesus? Ya tentu saja. Kekristenan bicara identik dengan Kristus. Ya Kristen juga sama, kita para pengikut Kristus identik dengan Kristus. Ya, jadi ketika orang membenci kekristenan, membenci bahkan orang Kristen, ya sedikit banyak membenci Yesus lah. Ya, utamanya kan Yesus juga mengatakan yang berulang kali bahwa gini, kalau mereka membenci kamu, jangan heran karena mereka lebih dulu membenci saya. Dan pun dengan ketika penghinaan itu datang, ya jangan bingung justru. Ya ini emang harga yang harus dibayar ketika mengikuti Yesus. Ya akan dianggap aneh sama dunia ini, dianggap gila, dianggap berlebihan, ya dianggap sesat, dianggap apalagi kafir, hal kata-kata yang makin lama makin ekstrim. Tapi itu harga untuk mengikuti Yesus. Ya. Dan aku berdoa biar kita bisa menguatkan iman kita. Dan justru dalam berbagai hinaan yang kita terima sebagai pengikut Yesus, kita makin diyakinkan justru bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya aku selalu ngomong ini dalam penginjilanku. Untuk mengingatkan semua orang dan membuat mereka bertanya dan mencari tahu kenapa sih sepanjang sejarah itu yang dihina selalu kekristenan. Ya padahal banyak yang lain gitu, ada agama yang lain, ideologi yang lain. Tapi kenapa dari satanisme ya sampai mereka-mereka yang bukan hanya nggak percaya sama Yesus tapi menolak percaya dan ngebully, ya dari yang satanik, dari setan sendiri sampai yang kerasukan setan. Saya akan sebut gitu ya, orang-orang yang menghina sesamanya atau agama sesamanya, itu tuh seperti itu. Tapi ini yang terjadi berkaitan tentang penghinaan terhadap kekristenan dari satanisme. Salah satu logo satanisme adalah salib dibalik. Ya kenapa bukan yang lain yang dibalik? Kan banyak simbol agama yang lain. Kenapa mesti Yesus? Kenapa mesti salib selalu yang dihina? Kenapa mesti pengorbanan Kristus yang dihina, yang direndahkan? Ya, dari satanisme yang dengan simbolnya salib terbalik salah satunya. Ya, dan sampai kepada orang-orang yang kerasukan setan yang menghina kekristenan. Ya, misalnya yang belum lama terjadi, menghina perjamuan terakhir misalnya. Ya, dengan obviously menghina kekristenan dan menghina Yesus. Tapi selalu pertanyaannya, kenapa Yesus? Ya, dari yang setan sendiri sampai yang kerasukan setan, kenapa semuanya menyerangi kekristenan dan Yesus? Sederhana, karena yang Tuhan itu memang Yesus. Ya, dan ini yang membuat saya malah justru makin yakin. Yang membuat kita, Anda dan saya harusnya makin yakin tentang untuk sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Enggak, itu Patrobas lagi. Custom memang itu. Yoi, Patrobas tapi bukan custom, walaupun mereka bisa custom ya. Ini yang paling baru nih. Jadi namanya glare. Glare tuh artinya kalau misalnya naik sepeda malam-malam nih, ya kan, bisa mantulin cahaya dia. Jadi kayak apa namanya, Scotch light gitu, Scotch light. Jadi walaupun mereka bisa custom sih, jadi warnanya bisa dipesan. Jadi bisa mampir ke website untuk custom warna.
Dan tapi untuk produk ini bisa didapetin di semua e-commerce-nya, e-commerce-nya patrobas.id. Infonya bisa mampir Instagram mereka di patrobas.id. Oh, kalau mau custom kemana tuh Kak? Ke website. Website-nya Patrobas ya. Oke, kalau mau beli berarti di e-commerce sudah ada ya? Betul. Oke, siap. Siap. Iya. Gas. Yo, setting, yuk. Sahabat Pijar TV, senang banget di waktu yang singkat ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh sahabat semua. Dan diharapkan bisa membantu teman-teman Kristen memberikan penjelasan ketika mereka menerima pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Program ini bisa diproduksi karena dukungan sahabat sekalian terhadap pelayanan Pijar TV. Dukungan doa, ide, bahkan dana sahabat sekalian akan terus memampukan kami memproduksi dan menyiarkan program ini. Bagi sahabat yang tergerak berpartisipasi mendukung pelayanan kami dalam dana, silakan berkontribusi ke nomor rekening yang tertera. Seberapapun donasi sahabat sangat memberkati pelayanan media ini. Terima kasih sudah menyaksikan Jesus is the Answer season ketiga. Saksikan selalu program ini di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.